Wajib seorang kader HMI itu berpolitik. HMI tidak pernah mencetak kader seorang politik. Kader-kader HMI yang hari ini belum bisa menerapkan 100% gitu ya ajaran-ajaran Islam. Walaupun tidak ada intervensi dari senior. Ya. Pilih jabatan apa wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Nah, di tema hari ini kita akan membahas temanya di balik jendela kehidupan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kutai Kartanegara. Nah, alhamdulillah saya ditemani oleh saudara Mursyid Mubarak selaku Ketua Umum HMI Cabang Kutai Kartanegara periode 2019-2020. Oke, Mursyid, apa kabar? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana di masa COVID-19 ini kegiatan? Ya, kalau kegiatan tentunya kita terbatas ya Bang. Terbatas sekarang karena kita harus menjaga kondisi kader juga, jangan sampai terlalu berlebihan seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kita kan kalau biasanya kita banyak aktif, tapi sekarang kita tetap berkegiatan tapi dibatasi. Iya. Di pagi menjelang siang ini kita akan berdiskusi, tapi sebelum itu teman-teman selalu support channel, dan juga jangan lupa di like, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel kami. Sebenarnya berat gak sih menjadi seorang ketua umum? Kalau dibilang berat ya karena kita menanggung tanggung jawab seluruh ratusan kader di seluruh Kutai Kartanegara ini, makanya ya cukup berat memang. Karena ini juga organisasi Islam, jadi beban moralnya itu sangat besar. Ya. Terus apa visi misi nih di zaman kepemimpinan Mursyid sebagai ketua umum yang baru? Ya, visi misi saya kemarin ketika ini mulai menjabat adalah bagaimana mewujudkan kader intelektual yang bisa mengaktual di masyarakat. Maksudnya adalah kader HMI hari ini itu banyak yang cerdas, banyak yang pintar-pintar berteori gitu kan. Nah, itu kita lihat sebagai peluang. Namun ternyata banyak hari ini kader kita mereka pintar, tapi di lapangan ketika diminta untuk mengaktualisasikan pengetahuannya itu mereka kurang bisa, mereka kurang mampu. Nah, sehingga itu misi saya bagaimana agar kecerdasan kader HMI hari ini itu mampu dituangkan kepada pengabdian di masyarakat. Oh, seperti itu. Berarti memang harus suatu usaha yang kerja keras ya bagi ketua umum berserta dalam struktur kepengurusannya saudara Mursyid. Tapi Mursyid, kalau melihat jejak rekam saudara Mursyid ini pernah menjabat sebagai ketua BEM gitu kan 2018 ya. 2018 baru ketemu, wah itu sungguh prestasi yang sangat luar biasa kan. Nah, sebenarnya apa sih target Mursyid ini, apalagi sekarang udah masa di bangku kuliah, bentar lagi mau lulus. Nah, setelah pasca di HMI apa targetnya? Kalau mau bergelut di mana, di bidang politik atau untuk politik mungkin belum saatnya, cuman kita tidak tahu kemungkinan ke depan kan. Cuman kalau saya sendiri
itu banyak hari ini berhubungan dengan senior-senior atau alumni-alumni HMI yang bergerak di wilayah kewirausahaan. Iya. Mungkin setelah ini mungkin akan banyak terlibat atau belajar mungkin di bidang usaha. Karena kalau politik itu kita harus siap secara banyak, finansial segala macam, dan itu belum, kita harus mempersiapkan diri dulu sebelum terjun di ranah politik. Tapi apakah wajib seorang kader HMI itu berpolitik? Kalau wajib tidak sebenarnya, cuman kader HMI harus wajib memahami daripada politik itu, sehingga kader HMI tidak hanya mengikuti arus politik di luar, tapi juga harus paham, mampu menilai peta politik yang terjadi di daerah atau di negara ini. Tapi kan kalau kita lihat banyak senior-senior di HMI ini dia terjun ke ranah arah politik. Apakah banyak senior-senior itu yang mengajak adik-adik ke arah politik? Kalau sebenarnya senior-senior di HMI, kenapa kemudian kita menilai HMI, senior HMI banyak yang di politik? Karena yang muncul di permukaan itu adalah politikus. Yang kita lihat mungkin spanduk-spanduknya segala macam itu politikus. Tapi ternyata yang tidak muncul banyak juga yang di bidang usaha, ada juga di bidang akademisi. Dan HMI bukan hanya mencetak politisi, itu perlu digarisbawahi bahwa HMI tidak pernah mencetak kader seorang politisi. Bukan tujuannya. Bukan tujuannya ya. Oke. Bukan tujuannya khusus untuk mencetak politisi. Tapi kader HMI harus dituntut paham terkait politik. Apakah dia ingin bergelut di usaha, apakah akademisi, itu terserah kader HMI. Oke, tadi lebih kecondong lebih ke fokus ke wirausaha ya. Nah, ini kan ada pengumuman baru nih HIPMI. Ada niat untuk daftar jadi calon ketua umum? Kalau itu belum, karena untuk menjadi pemimpin HIPMI ini harus punya kemampuan, sudah memiliki jejak karir usaha gitu ya. Supaya bisa menghidupi organisasi, dia sudah punya backingan finansial yang kuat. Tapi pernah gak senior itu mendorong gitu? Maksudnya udah itu calonkan aja. Belum. Atau enggak ketua DPD KNPI? Belum, karena persaingan di antara senior juga ini mungkin masih ketat gitu ya. Jadi anak-anak yang baru kemarin sore itu harus belajar banyak dulu gitu ya, supaya terjun ke tanggung jawab yang lebih besar seperti itu. Ya kan, Mursyid apalagi backgroundnya kan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu kan, backgroundnya. Memang sudah para kader maupun ini memang harus dituntun bukan hanya dari segi politik gitu kan, dan segi kewirausahaan maupun agama, macam-macam lah gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan, apakah memang benar HMI itu tidak ada ruhnya? Nah, apakah nilai-nilai itu hilang kalau kita nengok di sejarah zaman senior HMI dulu sampai sekarang? Apakah benar itu Mas? Kader HMI itu kalau dikatakan mengalami kemunduran, sebenarnya tidak juga. Dikatakan dia bergerak maju juga, itu saya juga melihat ada perkembangan tapi tidak signifikan. Karena di HMI masih ada pihak-pihak yang menjaga ruh HMI itu sendiri. Dikala beberapa mungkin oknum-oknum organisasi yang memang merusak citra organisasi ini, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada kader HMI yang masih menjaga betul daripada marwah atau organisasi ini. Sehingga kembali lagi kepada diri kader itu sendiri, karena HMI memang tidak pernah mengajarkan sesuatu yang buruk. Di HMI kita selalu diajarkan tentang kebaikan, atau kembali kepada
diri kader itu, bagaimana dia menyikapi atau bagaimana dia berperilaku di dalam kesehariannya. Oke, berarti ini sebentar lagi Mursyid tinggal beberapa bulan lagi ya, mungkin ya. Karena setahun kan, itu waktu yang sangat singkat. Nah, dalam beberapa bulan ini sebenarnya yang belum tercapai itu dari kepemimpinan Mursyid nih apa sih yang harapannya gitu yang dicapai? Sebenarnya masih banyak yang belum kita capai, karena kita ini adalah organisasi sosial. Meskipun misi kita besar, tapi kita tidak bisa menggerakkan orang untuk kemudian seperti dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, itu kendala-kendalanya. Teman-teman kita mungkin bisa memberikan secara totalitas diri kita untuk organisasi, waktu dan energi kita, tapi belum tentu orang lain ini kan, karena HMI tidak memberikan jaminan materi kepada mereka. Ini murni pengabdian sosial, tanggung jawab sosial ya kan, sehingga itu yang mungkin menyebabkan kita tidak mampu mewujudkan apa yang kita sudah rencanakan dari awal. Iya. Gitu. Kalau kita lihat ya sekarang kan, nah dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, tujuan HMI ya, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang carut marut, kadar HMI kan jangan hanya terus berwacana gitu kan, tanpa ada upaya untuk mengaktualisasikannya di masyarakat. Nah, kalau kita melihat kondisi mahasiswa dan pemuda sekarang gitu kan, kebanyakan sudah disibukkan dengan kepentingan sesaat, bahkan sampai rela menjual nilai-nilai kebenaran. Nah, kayak seperti pragmatis, nepotisme, dan kezaliman. Nah, oleh karena itu kan sebagai organisasi kader HMI gitu kan, sudah segoyanya melakukan rekonstruksi kepemimpinan kader. Nah, menurut Mursyid itu bagaimana melihat situasi saat ini sebagai kader HMI? Ya. Jadi di HMI sebagai organisasi keislaman, kita selama ini dalam proses sejarah bangsa ini juga telah membuktikan bahwa eksistensi HMI itu adalah bagaimana menjaga nilai-nilai kritis kemahasiswaan, kemudian daripada itu juga berkontribusi dalam memperjuangkan keislaman. Contohnya saja ketika dulu PKI ingin membubarkan HMI, HMI tidak goyah karena PKI ini menganggap HMI adalah ancaman. Jadi HMI pada saat itu juga ikut dalam proses memperjuangkan Islam di Indonesia, memperjuangkan bangsa ini, kemerdekaan bangsa ini juga. Nah, itu yang diingat sampai hari ini juga HMI. Tapi sampai saat ini masih ada nilai-nilainya. Tentunya kita di HMI terus merawat nilai-nilai itu, nilai-nilai keislaman itu. Meskipun ada saja kader-kader HMI yang hari ini belum bisa menerapkan 100% gitu ya ajaran-ajaran Islam. Namun di HMI kita terus mengajarkan itu kepada anggota, kepada kader-kader kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Mungkin nggak kedepannya itu HMI itu tidak ada lagi di mata masyarakat Indonesia? Apa benar ya HMI itu akan pudar untuk dengan nilai? Semuanya mungkin, semuanya bisa saja terjadi. HMI bisa saja tinggal nama ketika dia tidak mampu untuk berakselerasi dengan perkembangan zaman. Maksudnya adalah hari ini perkembangan zaman mungkin kita diperhadapkan dengan digitalisasi yang sangat kencang, gitu ya. Apakah HMI mampu mengakselerasikan diri di wilayah itu? Ketika HMI mungkin tidak bisa, maka disitulah mungkin akan hilangnya HMI, kebubaran HMI. Sehingga itu juga kita tekankan agar supaya HMI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Walaupun tidak ada intervensi dari senior. Ya. Kita harus terus
menghidupkan nilai-nilai intelektual di HMI dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, terakhir segmen terakhir mesti tinggal kita ini ada game gitu kan. Game tebak satu kata aja yang cepat. Nah, ini cuman lucuan. Pilih jabatan apa wanita? Kalau disuruh milih Bang ya, jabatan. Jabatan ya. Tapi udah punya pacar belum sekarang? Sampai sekarang belum. Belum ya. Ya bagus, memang itu ketua umum nggak boleh pacaran. Pilih periode 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, nggak puas ya? Untuk mewujudkan misi kita itu butuh waktu lama. Setahun itu rasanya nggak cukup. Oke. Pilih disayangi senior atau dibenci senior? Ya jelas disayangi lah. Karena kita bukan untuk mencari musuh, memperbanyak musuh. Kita harus membangun relasi sebanyak-banyaknya ya kan. Pilih iri atau dengki? Kan ada yang baik Bang. Oke ya. Pilih punya pacar HMI Wati atau non HMI Wati? Kadar HMI. Kadar HMI ya. Memang nggak kadar HMI konsisten. Pilih politik atau wirausaha? Wirausaha. Pilih agama atau wirausaha? Agama lah. Agama. Mereka ini harus beriringan. Ya karena agama juga membutuhkan para bangsa-bangsa muslim kan. Oh mantap ya. Oke ya. 2 lagi nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang paling sangat sensasional. Pilih diintervensi atau mengintervensi orang? Mengintervensi mungkin. Mengintervensi orang. Karena di situ kita ada pengaruh kan. Kalau diintervensi artinya kita masih terpengaruh dengan orang lain. Yang terakhir. Pilih menjadi ketua umum HIPMI atau menjadi ketua DPD KNPI? HIPMI. Ya. Pilih jadi ketua umum pusat atau ketua umum Batko Kaltim Utara? Ya pusat ya. Bisa mengambil lebih banyak lagi. Banyak lagi. Oke, terima kasih. Itu segmen dari closing di balik jendela ya HMI cabang Kutai Kartanegara. Sekali lagi terima kasih Mursid sudah berkenan hadir di studio yang sangat sederhana ini, di studio Sahabat Pulau dengan program-program yang selalu mengedukasi dan inspirasi. Dan mohon maaf apabila salah kata.